Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam kemanusiaan bagi kita semua. Pemirsa Tapin TV, senang sekali saya dapat menjumpai pemirsa kembali dalam talk show spesial memperingati Hari Donor Darah Sedunia tahun 2026 dengan tema Setetes Darah untuk Kemanusiaan, Berikan Darah, Selamatkan Kehidupan. Melalui tema ini, kita diingatkan bahwa satu kantong darah yang didonorkan dapat menjadi harapan dan penyelamat bagi mereka yang membutuhkan. Donor darah bukan hanya tentang berbagi, tetapi juga tentang kepedulian dan kemanusiaan. Lalu, mengapa donor darah ini begitu penting dan bagaimana peran kita dalam membantu sesama? Akan kita bahas bersama beberapa narasumber yang telah hadir bersama kita di studio pada hari ini. Sudah hadir keempat narasumber yang tentunya luar biasa yang akan mengulik tentang tema pembahasan hari ini, yakni narasumber yang pertama ada Bapak Haji Dedi Arif Budiman SEMM selaku Ketua PMI Kabupaten Tapin. Kemudian narasumber yang kedua ada Ibu Dr. Rini Restiati selaku Wakil Ketua Bidang Donor Darah PMI Kabupaten Tapin. Dan ada juga narasumber kita yang ketiga yakni Bapak Topan selaku Relawan Donor Darah Sukarelawan. Dan yang terakhir narasumber kita yang terakhir yakni Ibu Anjarwati selaku relawan juga donor darah sukarelawan. Apa kabar Bu Hanpian seberataan? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, sehat. Masih ada tegang-tegang? Masih Masih. mungkin baru pertama kali ya masuk TV nih, masuk TV. Pertama kali kita talk show bersama PMI dan para relawan ya, dan tentunya ini menjadi momen yang spesial tadi karena juga dalam rangka memperingati Hari Donor Darah Sedunia tanggal 14 Juni ya Pak Dedi ya. Nah, kemudian untuk mengawali perbincangan kita pada hari ini, saya ingin menyapa terlebih dahulu tadi narasumber yang sudah berhadir. Ulun hendak mengucapkan terima kasih Bu Hanpian sudah meluangkan waktu untuk berbincang bersama Ulun di studio Tapin TV hari ini. Dan untuk pembukanya, bisa dijelaskankah Pak Dedi kepada pemirsa mengapa donor darah sedunia ini menjadi momentum yang sangat penting dan setiap tahunnya itu pasti diperingati? Jadi memang di setiap tanggal 14 Juni PMI Kabupaten Tapin tentu khususan kami memperingati Hari Donor Darah Sedunia. Yang pertama momentum ini adalah untuk memperingati hari lahir dan juga hari ulang tahun yang mana yang bernama Karl Landsteiner. Beliau adalah penemu teknologi transfusi darah. Jadi kami dari PMI, tentu untuk PMI yang ada di Indonesia dan juga Red Cross di seluruh dunia, kami wajib memperingati karena atas penemuan beliau, para masyarakat ataupun manusia yang ada di bumi itu sangat terbantukan dengan adanya teknologi transfusi darah ini. Yang kedua adalah salah satu bentuk apresiasi kepada para pendonor yang sudah membantu sesama manusia untuk mendonorkan darah mereka secara gratis dan membantu kepada yang membutuhkan. Jadi itu adalah bentuk momentum yang mana lebih tepatnya apresiasi kepada orang-orang yang sangat rasa kemanusiaannya sangat tinggi. Jadi di setiap tanggal 14 Juni itulah kenapa diperingati Hari Donor Darah Sedunia. Nah, jadi apresiasi ini kami berikan dalam bentuk hari apa ya, kalau bisa dibilang itu bentuk yang sangat special day gitu loh. Jadi hari 14 Juni itu sangat spesial bagi para yang mungkin para pendonor yang sudah melakukan, bahkan di Tapin sendiri ada yang sampai sudah lebih dari 30 kali. Nah, itulah kenapa momentum ini sangat spesial sekali. Mungkin seperti itu. Sedikit, berarti tadi kesimpulannya Hari Donor Darah ini dilaksanakan karena memperingati penemu transfusi darah tadi dan Betul. kemudian bentuk apresiasi kepada para pendonor ya Pak Dedi ya. Betul. Nah, ini kan kalau donor darah Pak Dedi kita memang sudah rutin melihat berita-beritanya bahwa PMI sering melakukan donor darah di berbagai tempat. Ya. Nah, di momen special day ini tadi tuh, selain daripada kita menyampaikan informasi kepada pemirsa yang ada di rumah, apalagi sih program di
program kegiatan sih, lebih ke kegiatan di Hari Donor Darah ini, Pak Dedi? Eh, untuk event spesial ini kami ya tetap mengadakan event donor darah yang kami laksanakan. Mungkin kebiasaan kami itu jemput bola ke perusahaan-perusahaan ataupun SKPD yang ada di Kabupaten Tapin. Kami lebih ke arah sosial ya, sosial charity yang mana untuk bentuk kepada orang-orang yang ingin mendonorkan darah, dan juga ada kebiasaan kami juga dari PMI Tapin. Kami biasanya memberikan reward, tapi memang tidak, rewardnya itu bukan berarti sesuatu yang berharga bagi kami untuk para pendonor. Artinya bukan sesuatu yang mungkin berupa barang atau seperti apa, lebih ke arah piagam. Biasanya ada per 10 kali, 20 kali, atau 30 kali itu biasanya para pendonor ini diberikan piagam yang mana juga diketahui oleh PMI Provinsi. Nah, itu diberikan atas jasa yang sudah mereka berikan untuk mendonorkan darahnya. Nah, itulah mungkin program-program yang kami jalankan. Untuk yang mungkin di luar dari donor darah, banyak. Memang kalau untuk donor darah, seperti itu biasanya program-program kami. Oke, kita beralih ke Ibu Rini ya. Nah, Ibu Rini, sebenarnya apa sih Bu yang dimaksudkan dengan donor darah ini, dan kenapa donor darah itu sangat penting bagi kemanusiaan? Ya, baik, terima kasih. Donor darah sendiri itu adalah proses pengambilan darah dari orang sehat secara prosedur yang sesuai dengan pengelolaan darah secara medis, kemudian untuk diberikan kepada pasien yang memerlukan. Pasien yang memerlukan itu baik itu orang yang kehilangan darah banyak, misalnya pada pasien kecelakaan atau ibu melahirkan dengan perdarahan. Itu juga sering terjadi. Kemudian pada penyakit-penyakit tertentu, contohnya kayak penyakit genetik seperti talasemia. Dia itu juga perlu tambahan darah secara rutin karena memang ada kelainan genetik yang mengakibatkan dia tidak bisa memproduksi sel darah merah secara rutin. Kalau orang sehat rutin itu kan per kurang lebih 120 hari ada sel darah baru yang terbentuk. Nah, tapi pada orang-orang dengan penyakit genetik seperti talasemia tadi, itu sel darahnya tidak normal. Kemudian juga pada penyakit kronis, contohnya kayak gagal ginjal. Gagal ginjal itu sendiri ada hormon yang diproduksi oleh ginjal yang untuk produksi sel darah itu sendiri, namanya hormon eritropoietin. Nah, pada orang dengan gagal ginjal kronis yang memerlukan cuci darah rutin, itu biasanya pembentukan sel darahnya itu tidak seperti yang normal ya. Jadi seringnya memang perlu transfusi, dia Hb-nya itu akan di bawah normal. Jadi itu yang paling sering memerlukan darah. Bu Rini tadi ada menyinggung sedikit bahwa pendonor itu harus sehat. Nah, boleh dijelaskan secara lebih spesifik apa saja syarat pendonor, Bu? Ya, sehat itu dalam artian untuk pendonor pertama ya usia dulu. Usianya harus mulai dari 17 sampai 60 tahun untuk pendonor pertama. Tapi kalau sudah rutin donor itu sampai usia 65 masih bisa. Tapi kalau yang baru sekali donor baru pertama donor udah usia 61 misalnya, itu biasanya sih takutnya kan ada penyakit-penyakit lain yang apalagi dengan usia lansia itu tentu kondisi tubuh sudah tidak seperti seperti kebanyakan orang yang sehat begitu. Jadi untuk pendonor pertama tadi yang memang diharapkan antara 17 sampai 60 tahun. Kemudian tensi darahnya harus dalam batas normal. Antara kalau tensinya itu antara 120 sampai 160, yang sistoliknya, diastoliknya antara 70 sampai 100. Di atas atau di bawah itu biasanya takutnya nanti ada efek sampingnya. Kemudian tentu saja Hb. Kalau pendonor itu kan pasti akan mengeluarkan darah nih sekitar 350 cc. Nah, itu jadi kalau untuk perempuan itu minimal 12,5 sampai 16. Kalau laki-laki 13 sampai 17. Oke, berarti banyak persyaratan sebelum kita mendonorkan darah yang tentunya itu dilakukan cek terlebih dahulu lah ketika kegiatan. Iya. Jadi selain itu kan manfaat buat pendonor itu adalah dia bisa screening untuk kesehatan dasar kayak tensi tadi, kemudian berat badan juga salah satu yang syarat
Jadi kalau yang orangnya terlalu kurus, underweight itu eh, takutnya juga nanti akan bermasalah ya. Jadi antara 50 ke atas lah, istilahnya berat badannya ideal. Kalau di underweight juga kita tidak menyarankan untuk itu. Kita beralih kepada dua relawan donor darah sukarelawan. Nah, kenapa dikatakan relawan donor darah sukarelawan? Ini ada patopan ya. Kita ke patopan dulu, Pak. Apa sih yang memotivasi Bapak sehingga bisa rutin mendonorkan darah? Terima kasih ya, Mbak. Sebelumnya, sebelum saya menyampaikan itu, ini merupakan suatu bukan hanya sekedar undangan ya, tapi suatu kehormatan bagi saya sendiri bisa berbagi pengalaman sinergi kemanusiaan, baik saya sendiri maupun saya kebetulan mewakili perusahaan juga, bekerja di perusahaan, mewakili perusahaan, sinergi kemanusiaan dari perusahaan. Alhamdulillah, dari pengalaman pribadi saya, salah satunya saya pendonor aktif. Di pengalaman pribadi saya, pernah membutuhkan darah yang mungkin diceritakan dari tim PMI bahwa itu golongan darah yang mungkin agak langka. Salah satu mungkin yang saya ambil contoh mungkin golongan darah B ya, itu khusus istri saya melahirkan pendarahan, bahkan membutuhkan golongan darah B di situ lumayan ada sekitar 3 sampai 4 kantong di situ. Dan itu ya salah satu, oh ini balasan kita berbuat kegiatan ini ya, donor darah untuk kemanusiaan. Di sisi lain, di perusahaan, kami percaya bahwa dalam suatu bisnis itu percaya bahwa harus ada kesehatan karyawan dan kesehatan lingkungan masyarakat sekitar untuk menjalankan suatu bisnis supaya itu lebih baik. Jadi ya dari pribadi, dari perusahaan, di sisi perusahaan itu sangat berkaitan dan sinergi. Dan ini pun terima kasih kepada PMI, media massa juga, kami juga mengucapkan terima kasih telah menyebarkan informasi yang positif bahwa ada manfaat donor darah yang baik untuk masyarakat, untuk diri kita sendiri, dan bisa bermanfaat untuk masyarakat. Kalau di saya pribadi tidak perlu menjadi pahlawan super ya, cukup duduk atau berbaring secara santai 15 menit kita bisa membantu masyarakat yang membutuhkan donor darah secara nyata. Kalau selama di Tapin sudah berapa kali Pak kira-kira mendonorkan darah? Saya masuk ngawalin di Tapin itu dari tahun 2019, mulai bersinergi dengan PMI, koordinasi dan kenal dengan PMI, teman-teman PMI, mungkin di 2020 awal ya, 2020 awal, dan itu per 3 bulan kita rutin donor darah. Kita juga sampaikan ke teman-teman karyawan, apakah ada yang mau mendonorkan. Sementara ini kami pribadi untuk ke PMI. Kebetulan ada apa tangkapan baik lah dari teman-teman bahwa saya ikut sertanya tinggi, istilahnya keinginan teman-teman tuh tinggi dalam hal untuk donor darah itu tadi. Empati ya. Empatinya tinggi. Iya, betul. Jadi di sisi lain teman-teman juga sekaligus tahu, sekalian cek kita deh kesehatan. Mungkin dari teman-teman PMI tidak menarget ya sebanyak Betul. mungkin kan. Iya. Teman-teman mungkin sekitar 50 sampai 60 setiap putaran, walaupun mungkin secara teknis baru bisa masuk di 25, 30 itu ya tergantung ada yang umur, kadang mungkin dari lapangan Bu. Dari lapangan ternyata pas tekanan darah tinggi nggak masuk, yang kurus juga ternyata baru tahu di situ teman-teman, oh ternyata nggak bisa nih yang kurus ini bisa donor di situ. Seperti itu. Udah sering dari teman-teman juga udah beberapa mungkin kalau yang lupa menanyakan kapan nih acara lagi itu. Masih per 3 bulan itu. Per 3 bulan. Nanti kita akan koordinasikan biasanya di 1 minggu sebelum acara kegiatan kita coba koordinasi dengan PMI. Kita undang PMI, kita kawal sampai tambang.
ditambang sudah siap, biasanya di jam istirahat. Nah, kita laksanakan termasuk ya kita contohkan dulu juga sama teman-teman di sini. Oke, luar biasa Pak Topan. Mungkin pertanyaan yang sama masih untuk Ibu Anjar, tapi jangan dijawab dulu, karena kita akan kembali setelah jeda iklan yang berikut ini. Hai keluarga, nih balik lagi sama Eva di Ragam Usaha, usahanya orang Banua. Oh, berarti untuk menganyam topi atau tas lah berarti lah. Itu rasanya rasa ada itu mah. Cuma jarang-jarang itu. Makanya walaupun orang tukar jadi ada yang lain yang beli. Jadi kita ada alhamdulillah bayi terus ya teman. Bayi aja. Keluarga, ini Eva tangguh, ini adalah motif gelombang. Nah, enak. Dan ini Eva tangguh adalah motif zigzag. Mari kita nanti tanyakan kepada Cewek. Nah, keluarga, berarti ular adalah pencetus motif anyaman ini. Abon Ikan Gabus Rezeki Anak Soleh milik Erdan Airfood. Jadi apa yang kita makan itu adalah investasi untuk kesehatan kita. Nah, apalagi abon kami ini adalah abonnya enak, lezat, dan otomatis bergizi tadi. Oke pemirsa, masih bersama kami dalam program Talk Show Banua. Nah, menyambung pertanyaan tadi, karena Pak Topan sudah menjawab tadi apa motivasi beliau untuk terlibat dalam kegiatan donor darah. Sekarang untuk Ibu Anjar sendiri bagaimana, Bu? Terima kasih atas kesempatannya. Kebetulan saya juga dari Polres Tapin, dan Polres Tapin juga baru melaksanakan kegiatan donor darah. Kemudian anggota juga banyak yang berkenan ikut.
Kemudian donor darah juga merupakan, salah satu untuk membantu sesama. Jadi kami sebagai anggota juga melaksanakan kegiatan tersebut. Kemudian, motivasi saya kenapa saya donor darah, karena setahu saya untuk darah sendiri tidak bisa dibuat secara buatan ya, Bu, ya. Iya, betul. Nah, jadi, kalau secara kasarnya kalau kita tidak bisa bantu secara materi, kita pakai dengan darah kita. Kemudian, saya pertama kali donor itu di umur 18 tahun. Jadi, awalnya takut sih memang, karena tujuan saya untuk membantu sesama, saya beranikan, kemudian kurang lebih mungkin udah lebih dari 5 kali donor. Oke, jadi sudah sekitar 5 kali donor. Heeh. Selama sampai sekarang. Oke. Untuk Ibu Rini sendiri, Bu, boleh dijelaskan kah, Bu, selama donor darah itu proses apa yang terjadi dan apakah prosedurnya itu aman bagi kesehatan? Proses donor darah sendiri insya Allah aman ya. Terutama kan kita sebelum menerima donor itu kita ada screening. Tadi pemeriksaan di tensi dulu, kemudian diperiksa HB-nya. Kalau HB-nya tidak sesuai, itu tentu tidak diizinkan untuk donor. Kemudian tadi berat badannya ditimbang, kemudian itu screening awal. Kemudian nanti setelah melalui screening udah masuk dalam screening, baru nanti dimasuk ke ruang untuk pengambilan darah itu sesuai dengan standar prosedur, aman insya Allah, nanti dengan petugas yang memang sudah terlatih, petugas kalau di kesehatan itu namanya ATLM. Kalau di PMI sendiri kita punya ini ya Pak Dedi, staf khusus untuk donor darah, sama kayak di rumah sakit. Jadi prosedurnya seperti itu. Kemudian sebelum darah itu diberikan kepada pasien yang memerlukan, itu ada screening lagi. Jadi darah sebelum diberikan itu akan diperiksa lagi untuk menyingkirkan adanya penyakit-penyakit yang bisa ditularkan lewat darah, seperti hepatitis B, hepatitis C, HIV, dan sifilis. Itu pasti akan di screening dulu. Setelah itu darahnya sudah bersih dari penyakit yang bisa menular lewat darah, nanti sampel pasien yang akan menerima darah itu juga akan dicocokkan. Walaupun golongan darah yang sama, bisa aja dia tidak cocok. Jadi insya Allah untuk pendonornya aman dan untuk yang menerima darahnya juga aman. Tapi sejauh ini ada Bu yang kalau donor tiba-tiba pusing dan itu tuh misalnya sampai berhari-hari gitu? Sejauh ini kalau pusing biasanya habis diambil darah ada Pak ya. Mungkin pengalaman Bapak atau teman-teman mungkin pusingnya sebentar karena sebentar. Otomatis kan dia keluar darahnya kurang lebih 350 cc itu sekitar 1,5 gelas ya. Nah pasti kan kalau kita keluar cairan pasti ada kan namanya kekurangan cairan ya. Pusing sedikit. Cuman biasanya sih nggak sampai ini ya. Izin menambahkan biasanya dari PMI juga kami dikasih tablet penambah darah. Oh iya betul. Kemudian dikasih makanan tambahan ya biasanya setelah donor itu. Dan kami dari PMI itu ada telur rebus, terus mungkin susu kedelai ya untuk menambah asupan protein ya Bu ya. Iya. Jadi memang kalau secara teknis karena kita otomatis darah itu kan diambil, jadi mungkin rasa pusing itu ya mungkin tergantung orang-orangnya ya. Iya. Cuman untuk paling tidak antisipasi lah, jadi mungkin ada asupan makanan-makanan untuk ya setelah donor darah itu kembali lagi untuk mungkin Bugar. iya pengolahan darah di tubuh itu kembali lagi gitu. Iya. Nah itu yang mungkin dilakukan termasuk yang dilakukan PMI Tapin gitu. Dan tubuh kita itu kan dia sangat cerdas ya. Betul. Dia mengkompensasi itu sangat bagus. Jadi begitu keluar sekian, segera dia akan memproduksi lagi. Apalagi nanti kan biasanya juga setelah donor nggak langsung lari ya, harus istirahat dulu. Kemudian tadi dikasih suplemen dan makanan dan minuman tambahan. Kalau Pak Topan gimana Pak? Langsung lari kah Pak? Atau langsung bersemangat kan rasanya? Bagaimana Pak? Sebenarnya saya malu menyampaikannya di sini ya. Saya itu fobia jarum yang menusuk. Sama Pak. Menusuk di badan. Tapi basic saya adalah tukang suntik. Kan serba, tapi suntik hewan Bu. Menyuntik, ngambil darah sampai
bius itu apa Bu? Membius anestesi ya, anestesi ternak kalau mau ada penanganan itu biasa. Tapi kalau menyuntik melihat jarum tersun ke tubuh kita tuh agak kurang ini. Tapi kalau sekarang alhamdulillah mungkin turun ya. Apakah itu pengaruh berani di awal? Mungkin sebagai terapi fobia jarum mungkin psikologis juga. Jadi kalau sekarang dulu sampai merem dipegangin gitu, sekarang masih lihat, masih agak lihat lah di situ. Berarti kan mungkin nggak ada inilah Tidak terlalu ketakutan takut lah. lagi. Sementara itu sih pengalaman sendiri itu. Oke, nah kembali lagi ke Pak Dedi, Pak. Siap. Sejak kapan Pak PMI Kabupaten Tapin ini rutin untuk melaksanakan kegiatan donor darah dan apa dasar atau landasan pelaksanaannya? Jadi memang kalau untuk donor darah ini ya, donor darah ini tentu PMI Tapin kan berdasarkan dari ADRT juga, tidak serta-merta niat membantu, tidak. Tapi memang dari PMI Tapin sendiri kami punya ADRT dan harus dilaksanakan. Nah, untuk sejak kapan itu kalau tidak salah adalah di tahun 2016. Jadi tahun 2016 itu kami dimintakan dari perusahaan, ya saya sebut saja dari PT KPP dan juga ada dari Polres Tapin dan juga dari Kodim 1010 Rantau, yang mana mereka meminta atau permintaan untuk mungkin anggota-anggotanya ataupun karyawan-karyawan perusahaan mereka untuk bisa dilakukan mereka untuk melakukan donor darah, dan kami alhamdulillah ke sana dan alhamdulillah dapat stok darah. Dan sering berjalan waktu dari tingginya permintaan darah ya, apalagi kan untuk masalah kesehatan ini yang tidak bisa kita duga juga, jadi semakin tinggi banyak yang kami melakukan juga merambah ke perusahaan-perusahaan yang ada di Tapin, tentu perusahaan-perusahaan batubara atau tambang batubara, dan juga perusahaan-perusahaan sawit yang berdomisili di Tapin. Dan juga kami sempat jemput bola di tiap-tiap kecamatan. Nah, alhamdulillah ya setidaknya ada untuk mencukupi stok kami. Dan juga kami biasanya juga di tiap SKPD mereka memintakan juga untuk siap mendonorkan darah. Ada yang kadang kami itu juga sempat beberapa kali juga untuk mencukupi stok darah itu ya, kami melaksanakan biasanya itu termasuk bisa dibilang itu Jumat Berkah. Jadi Jumat Berkah itu di setiap orang selesai salat Jumat, kami di salah satu masjid yang ada di Tapin, tapi kami juga koordinasi juga dengan pihak pengelola masjid. Nah, takutnya nanti kami datang tiba-tiba mengganggu, tapi kami sudah koordinasi dan alhamdulillah juga banyak juga apresiasi kepada masyarakat Tapin yang mendonorkan darahnya. Nah, untuk donor darah ini kami kalau bisa dibilang stok darah itu cukup atau tidak mungkin relatif susah juga, karena kebutuhan tinggi juga, karena memang kebetulan kami PMI Tapin itu adalah pelaksana lapangannya, yang mana kami mengumpulkan darah-darah di Kabupaten Tapin, tapi kami mitra kerja kami itu sebetulnya adalah Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul. Nah, jadi untuk pengelolaan yang sudah terkumpul darahnya itu dikelola oleh Rumah Sakit Daerah Datu Sanggul. Nah, ini pun walaupun dengan kondisi Kabupaten Tapin untuk permintaan darahnya tinggi, tapi juga kami kadang juga menyanggupi dari rumah sakit daerah kabupaten tetangga juga. Jadi alhamdulillah Pak, karena memang dari perusahaan-perusahaan juga membantu untuk mendonorkan darahnya, kadang ada yang mungkin program kami itu yang dadakan itu, nih kayaknya dari laporan dari rumah sakit untuk stok darah, menipis nih gitu. Jadi kami tiba-tiba nih bergerilya untuk mengadakan ke lapangan untuk mengisi stok itu. Jadi
kami teleponlah mungkin beberapa perusahaan yang mungkin padahal tidak berlangsung lama sebelumnya juga sudah melaksanakan kegiatan donor darah juga di sana. Cuman karena untuk menutup stok ini, jadi kadang kami telepon juga apakah siap, adakah ada peminat untuk mendonorkan, dan alhamdulillah terbantu. Dan itu yang kadang sempat ya kami tadi melaksanakan program Jumat Berkah tadi. Jadi untuk menutup kekosongan itu ya alhamdulillah kami sering di lapangan untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Ya kadang kalau dibilang ada yang dadakan walaupun stok, karena darah ini kan juga tidak satu golongan saja, ada beberapa golongan yang mungkin juga kami memerlukan salah satu orang yang kalau bisa dibilang darahnya kan golongannya langka seperti Pak Topan juga kan termasuk. Nah itu mungkin sekilas mungkin untuk menyangkut donor darah ini, Mbak. Tapi Ulun hendak bertanya sedikit, donor darah ini sebenarnya 3 bulan sekali kah, Bu? Iya. 3 bulan sekali Bisa. dilaksanakannya. Nah, tadi kan Pak Dedi bilang bahwa memang Kabupaten Tapin sendiri sudah bisa memenuhi kebutuhan darah. Cuman kalau bisa lebih, makanya mencari lagi lah, Pak. Nah, karena 3 bulan sekali, program ke perusahaan, ulun lihat yang diberita, kemudian ke instansi, program Jumat Berkah. Nah, apakah ada program lain lagi, Pak, nantinya kira-kira untuk semakin memperbanyak kebutuhan kantong darah? Jadi memang sebetulnya bukan program yang, karena untuk program yang sekarang ya alhamdulillah sudah sangat baik pelaksanaannya, tapi kan kita tidak bisa memaksa masyarakat untuk mau mendonorkan darahnya. Tapi kami berusaha untuk menjelaskan bahwasanya mendonorkan darah itu tidak hanya membantu sesama, tetapi juga untuk diri sendiri juga baik, karena baik untuk kesehatan. Nah, mungkin ada beberapa yang langkah yang mungkin kami pikirkan untuk bisa memotivasi juga nih. Artinya masyarakat Tapin bagaimana bisa ibaratnya mendonorkan darahnya. Salah satu langkahnya mungkin ada reward yang mungkin yang bisa diberikan, tapi akumulasi yang mana terkumpul mungkin mereka sudah melakukan transfusi darah atau donor darah itu lebih dari 20 atau 30 kali, bahkan ada yang 50 kali, mungkin rewardnya nanti coba kami pikirkan kalau ada yang lebih dari 50 kali, siapa tahu rewardnya yang mungkin tadi ngomong sebelumnya juga ngomong sama kepala markas PMI juga ya, artinya kalau kita siapkan siapa tahu kan sambil ngomong-ngomong santai, nanti kalau ada yang sampai 50 kali gitu, siapa tahu rewardnya bisa nanti kita usahakan bisa umrah katanya. Nah, mudah-mudahan sih gitu ya kan. Tapi ini kan demi juga ya. betul, siapa tahu sponsor juga. Tapi kami usahakan ya itu kan untuk sebetulnya bukan untuk apakah itu kepentingannya untuk PMI, tidak, tapi kami untuk memicu bagaimana respon masyarakat agar mereka bisa mendonorkan darahnya gitu. Itu salah satu yang mungkin program yang mudah-mudahan bisa terlaksana, karena sampai saat ini mungkin untuk mendekati 50 kali itu juga agak lama ya, karena sekitar mungkin di atas 10 tahun tuh, karena kan setahun itu kan maksimal 4 kali. Nah, jadi mungkin di atas 10 tahun. Jadi ya mungkin para masyarakat Kabupaten Tapin berusahalah untuk memenuhi kota itu, siapa tahu nanti kan dapat reward gitu, ada rezekinya gitu. Nah mungkin itu Boleh, perusahaan-perusahaan, semua pemerintah Kabupaten Tapin juga didukung siap. adanya reward untuk para pendonor yang rutin mendonorkan darahnya. Nah, sebenarnya masih banyak benar pertanyaan, terutama untuk Ibu Rini, manfaat donor darah. Tapi pemirsa jangan kemana-mana karena kita akan jeda iklan sebentar dan akan kembali sesaat lagi.
akan mengunjungi rumah produksi kue dengan dekor terhits kali ini di Rantau. Jangan sama, kalau kita yang dituruti orang kada apa-apa, tapi kita yang jangan terlalu mengumpati yang di Rantau sini. Harus cari inovasi lain. Instagramnya The Tasty Cake ya. WA-nya nanti ada di bawah sini. Kalau misalkan nasi putih kan udah biasa ya, nasi yang digoreng juga udah biasa. Sekarang hari ini kita akan melihat proses pembuatan nasi bakar. Nah, keluarga di rumah pasti penasaran kan? Yuk kita Eva. Kami memulai usaha jualan nasi bakar ini mengingat sunnah Nabi, yakni berdagang. Nah, karena salah satu kunci untuk sukses dan kaya adalah berdagang. Sama dia tadi sudah memotong daun pisang menjadi 2 bagian kayak gini. Jadi step selanjutnya adalah kayaknya sih mah isi-isiannya ya guys ya. Kenapa garang nasi bakar nih biasanya pakai daun pisang? Kalau daun keladi gatalan ya nak. Jadi daun pisang, karena daun pisang ini nyaman aromanya ya lo. Oh iya. Ya lo baunya nyaman. Setelah nasi bakarnya matang, Eva mau cicipi secara langsung nih. Wow, mari kita coba. Untuk aromanya tadi memang ada smoke-nya. Ini rasanya gurih karena mungkin ada santannya. Terus ada rasa manisnya juga. Worth it sih ini. Untuk harga 10.000 kalau ya. Nah, 10.000 harga saya ini. Mariga tuh Bang, kalau warga kada kok ada nih. Bila hendak memesan silahkan ke IG kita yaitu Store Ayang dan nomor HP 0858 2253 4292. ya, bisa juga ke ojek online tapi
Baik pemirsa, tidak terasa kita sudah memasuki segmen terakhir dan masih ada sedikit lagi pertanyaan untuk keempat narasumber kita. Nah, menyambung pertanyaan tadi, Ibu Rini, mungkin manfaatnya Bu bisa disampaikan kepada masyarakat yang menonton hari ini. Apa sih manfaat donor darah bagi para pendonor? Manfaat donor darah sendiri bagi pendonor tentu saja yang pertama screening kesehatan tadi, karena sebelum donor pasti sudah diperiksa tensi darah, HB, kemudian golongan darahnya. Kadang-kadang kan masyarakat belum tahu tuh golongan darahnya apa. Nah itu sebelum donor pasti dicek dulu yang seperti itu. Nah kemudian yang kedua menjaga kesehatan sel darah itu sendiri. Jadi dia akan membuat sel darah itu tubuh membentuk sel darah baru yang lebih baik lagi, karena tubuh kita itu kan dia sangat cerdas untuk mengkompensasi, begitu keluar dia akan memproduksi dengan lebih baik lagi. Kemudian juga untuk kesehatan jantung sendiri, kemudian juga secara psikologis seperti yang sudah disampaikan oleh relawan tadi, itu juga manfaat untuk masyarakat. Kemudian selain screening kesehatan dasar, itu juga tadi kan saya bilang sebelum darah itu diberikan dia akan diperiksa dari penyakit-penyakit yang bisa tertular lewat darah. Nah biasanya dari UTD, UPD, unit pengelola darah rumah sakit itu akan menyampaikan kepada PMI kalau itu darahnya berasal dari relawan PMI mungkin yang terdeteksi. Jadi akhirnya orang yang donor itu akan mengetahui, oh ternyata dia menderita atau terdeteksi ada misalnya hepatitis B yang sebelumnya dia tidak tahu. Nah itu kan jadi salah satu screening gratis yang nggak periksa sendiri ke laboratorium. Kemudian ada yang mengatakan bisa mengurangi kadar kolesterol. Cuman ini jurnalnya bukan jurnal internasional yang, jadi mungkin ada beberapa penelitian yang sedikit ya, jadi jumlah relawannya yang diteliti juga sedikit, jadi mungkin tidak semua orang seperti itu. Jadi ada yang beberapa orang mengatakan bahwa setelah mendonor itu kolesterolnya lebih rendah. Jadi tentu saja untuk kesehatan diri sendiri. Mungkin sedikit menambahkan manfaat. Mungkin tadi sudah jelas ya dijelaskan oleh dokter ini. Mungkin sedikit kalau bagi saya manfaatnya mungkin bisa juga tidak hanya dari sisi kesehatan tapi juga dari sisi psikologi manusia ya, karena ada rasa empati untuk membantu itu sangat luar biasa. Karena tidak gampang kita empati kita keluar dari sisi manusia itu gitu. Dengan adanya donor darah ini, dengan niatan untuk membantu sesama manusia, mungkin terpolakan untuk sebagai sejatinya manusia gitu, untuk saling membantu. Nah itu mungkin bagi saya ya, untuk dari sisi psikologi itu mungkin sedikit tambahan. Jadi bukan hanya berdampak baik bagi kesehatan, tapi juga bisa menumbuhkan rasa empati dan simpati bagi sesama manusia tentunya yang membutuhkan ya. Nah kemudian kembali lagi untuk Pak Dedi. Sejauh ini kan Pak Dedi tadi bercerita juga bahwa setelah donor darah biasanya para pendonor itu mendapatkan bingkisan berupa susu, kemudian buah-buahan. Nah untuk secara pendanaannya sendiri Pak, apakah ada perusahaan atau mitra-mitra lain yang bekerja sama untuk membantu dari segi pendanaan untuk PMI Kabupaten Tapin? Jadi mungkin ada beberapa hal yang dari PMI Tapin untuk masalah, kalau bisa disebut anggaran dari PMI Tapin tersebut berasalkan yang pertama memang dari dana hibah pemerintah daerah Kabupaten Tapin, dan kami dari PMI Tapin apresiasi sekali kepada pemerintah daerah karena sudah sangat luar biasa membantu kami, karena ini kan anggaran yang dikhususkan untuk membantu kemaslahatan di masyarakat. Dengan pengelolaan di tiap tahun dan di tiap tahun 1 tahun sekali kami mendapatkan hibah tersebut. Untuk yang dan anggaran atau dana atau support yang biasanya kami dapatkan itu tentu dari mitra-mitra kami. Salah satunya dari PT BRA. PT BRA mungkin ada di salah satu momen nanti, tapi mungkin event-event yang besar, salah satunya mungkin Hari Donor Sedunia atau Hari PMI Sedunia atau Red Cross gitu. Nah, biasanya bagi pendonor itu mendapatkan bingkisan atau berupa sembako biasanya. Nah, alhamdulillah
Itu rutinitas yang sering terjadi kami dapatkan, dan terima kasih dari pihak PT BRI juga untuk selalu support dari PMI. Untuk pendanaan itu sendiri tentu ada beberapa prasarana dan sarana ya. Dan sekali lagi juga kami tadi terkait untuk staf. Kami dari PMI Tapin pun juga mempunyai staf donor darah. Seperti kata dokter ini tadi bilang, sedikit menjelaskan bahwasanya staf donor darah kami ini tidak berdasarkan hanya otodidak ataupun yang mungkin bersifat seminar seminggu gitu. Tapi mereka dibiasiswakan atau mendapatkan dana sekolah. Ada yang untuk sekarang ini ada 2 orang. Ada 2 orang yang sudah di PMI Tapin yang sudah bertitelkan D3 teknologi transfusi darah. Nah, 1 yang didanai dari hibah kami sendiri, dan 1 sekali lagi alhamdulillah terima kasih dari pihak BRI juga sudah mendanai. Nah, itu yang sangat membantu kami PMI. Jadi mereka tidak hanya kalau bahasanya itu ya suntik dapatin darah, enggak, tapi mereka ada ilmunya, jadi tidak sembarang. Dan juga kami untuk prasarana dan sarana karena sangat membantu kami PMI untuk donor darah keliling. Kami mempunyai bus donor darah keliling yang mana ini alhamdulillah disupport oleh PT BMB, dan ini sangat bermanfaat. Kami dengan adanya bus donor darah keliling ini, kami bisa banyak melaksanakan program-program yang mungkin keterkaitannya dengan donor darah. Salah satunya tadi ada Jumat Berkah. Nah, itu karena kami harus setiap keliling itu kan banyak yang harus disiapkan untuk equipment atau alat-alat penunjang dari donor darah. Dan tidak hanya di Jumat Berkah, mungkin kami di setiap hari di bulan-bulan Ramadan pun kami full 1 bulan setelah orang melaksanakan kegiatan sholat tarawih, kami juga hadir. Nah, mungkin itu beberapa hal terkait pendanaan di PMI Tapin. Kalau kendalanya sendiri adalah Pak? Kalau kendala, kita tidak bisa memprediksikan karena kendala ini kan khususnya lebih tepatnya sesuatu hal yang tidak kita inginkan dan tidak terduga. Kendala yang memang biasanya terjadi, tapi alhamdulillah kalau untuk donor darah sendiri sejauh ini aman-aman saja. Tidak ada yang mungkin, karena luar biasa. Mungkin itulah rasa empati dari dari pemerintah daerah sendiri, baik juga mitra-mitra kami dari perusahaan-perusahaan. Ya, kalau untuk pendanaan sejauh ini lancar. Kalau untuk yang terkait teknis tadi untuk di lapangan tidak ada masalah dan tidak ada kendala. Tapi berusaha untuk dijaga seperti itu terus. Untuk menjaga konsistensi kantong darah supaya tetap stabil, gimana Pak? Itu tadi, karena kan kalau kita menjaga konsistensi itu kita juga harus melihat di lapangan seperti apa. Oleh sebab itu kami tidak hanya datang di suatu tempat untuk diadakannya donor darah, artinya misalkan di event di suatu event ataupun di suatu kegiatan acara itu artinya tidak mungkin kan, tidak, yang artinya begini, dalam artian kita memang ada target misalkan 30. Kami walaupun dapat 5 atau 10 kantong itu sudah sangat bersyukur. Karena hal-hal yang seperti itu kita juga perlu mungkin alhamdulillah juga dengan adanya talk show ini ya, mungkin sedikit tambahan mungkin untuk himbauan kepada masyarakat Tapin. Artinya untuk donor darah ini sangat penting kepada sesama manusia, karena sesuai tema Hari Donor Darah di tahun ini, setetes darah itu sangat bermanfaat kepada masyarakat, khususnya manusia ya. Artinya kata Pak Topan tadi, kita tidak perlu menjadi pahlawan super, cukup berikan setetes darah kepada sesama,
itu sudah sangat luar biasa. Karena setetes darah itu mungkin harapan-harapan orang untuk bisa bertahan hidup. Nah, itu mungkin sedikit. Oke. Kita kepada relawan dari PMI yang sering mendonorkan darahnya. Nah, banyak masyarakat yang ragu dan takut untuk mendonorkan darahnya. Nah, bolehkah Bu Anpian memberikan support atau ajakan gagasan masyarakat agar tidak takut untuk mendonorkan darah? Boleh siapa dulu? Bu Anjar. Kalau dari saya sendiri ya, kita nggak usah takut untuk donor karena kita juga ditangani sama tenaga kesehatan yang kompeten. Jadi sebelum kita donor, kita juga dicek tekanan darah harus normal, kemudian HB kalau nggak salah minimal 12,5 ya Bu ya. Untuk perempuan ya. Nah, baru kita diperkenankan untuk donor. Kemudian setelah donor, kita juga dikasih tablet tambah darah, kemudian dikasih juga suplemen makanan. Kemudian setelah donor juga kita disarankan sama petugasnya jangan langsung berdiri ya kan, supaya nggak pusing katanya. Jadi kita nggak perlu takut untuk donor. Biasanya orang itu takut karena ngelihat jarumnya. Jarumnya katanya besar. Jangan dilihat jarumnya. Jadi lihat tujuan kita untuk membantu sesama. Atau tambahan? Bagi masyarakat Tapin, saya mau berbagi informasi sehat dan berkah nih. Siapa bilang berbagi itu mengurangi? Jadi donor darah itu sehat untuk badan, sehat untuk jantung kita. Terus ada nyawa yang terselamatkan. Marilah kita berdonor darah untuk keselamatan rekan-rekan kita yang berusaha untuk menyehatkan diri. Jadikan donor darah menjadi gaya hidup kita. Oke. Ibu Rini, apa pesan Ibu untuk masyarakat mengenai pentingnya donor darah secara rutin? Jadi perlu Bapak Ibu ketahui, selain seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu tadi sebagai relawan pendonor, satu kantong darah yang Bapak Ibu donorkan itu tidak hanya bisa untuk satu orang, karena dari satu kantong darah itu bisa jadi 3 komponen. Yang pertama sel darah merah, kemudian atau packed red cell kalau dalam bahasa medisnya, kemudian bisa trombosit dan plasma. Jadi satu kantong itu bukan hanya mungkin menyelamatkan satu orang, bisa jadi 3 nyawa yang bisa terselamatkan. Mudah-mudahan bisa jadi penyemangat untuk Bapak Ibu untuk bisa menjadi relawan donor berikutnya. Oke, terakhir sebelum kita kepada Ibu Rini, apa harapan Bu gagasan masyarakat yang sudah mendonorkan darahnya? Untuk masyarakat yang sudah mendonorkan, ya mudah-mudahan dengan sudah merasakan manfaat sebagai pendonor darah itu terus rutin, kalau bisa sampai 50 kali tadi ya Pak Dedi, siapa tahu nanti akan ada reward yang besar, baik itu dari PMI maupun dari supporter yang lain atau mungkin dari pemerintah daerah sendiri. Jadi harapannya dengan kalau semakin banyak masyarakat yang mau jadi pendonor, tentu akan lebih banyak lagi orang yang bisa tertolong dan terselamatkan. Nah, kemudian terakhir untuk Pak Dedi, bagaimana Pak harapan PMI Kabupaten Tapin terhadap partisipasi masyarakat dalam gerakan donor darah ke depannya? Mungkin salah satunya juga adalah dari talk show ini ya. Dari talk show ini mudah-mudahan dari masyarakat Tapin melihat, artinya juga memantau dengannya banyak informasi yang tersharing pada hari ini ya. Apalagi dari dokter ini dan juga ada dari 2 relawan nih. Dan kami dari PMI juga. Nah, mudah-mudahan mungkin lebih ke harapan sih saya. Harapan karena seperti ini ya. Untuk donor darah ini yang mungkin salah satunya kebanyakan kan untuk donor darah biasanya dilakukan mungkin ya kami sebagai PMI langsung ke tempat atau misalkan ke perusahaan atau ke lembaga-lembaga lain. Tapi memang yang sekarang harapannya minim yang mungkin informasi terkait hal-hal donor darah
saya pernah menanyakan pada ada yang ibaratnya menanyakan ke saya, karena mungkin dia tahu saya ini kan sebagai ketua PMI Tapin. Jadi, "Mas atau Bang," dia bilang, "saya ingin donor darah," katanya. "Saya harus kemana?" gitu. Nah, ini kan menjadi kebingungan juga. Kadang kalau PMI ini kan biasanya, tunggu apakah nggak mungkin kan artinya dari PMI, artinya menunggu event dulu baru nanti kamu hari itu donor. Tapi siapa tahu dia pada saat itu ada mental yang kuat, kan kita tidak bisa membatasi itu. Jadi kemungkinan, saya sarankan bisa langsung ke rumah sakit untuk melakukan donor darah, karena di sana dokter ini mungkin bisa ya, artinya di rumah 24 sakit jam, 24 jam, karena untuk sementara ini, jadi itu tadi karena dari PMI dan rumah sakit itu adalah teman kerja, rekan kerja. Jadi PMI itu adalah untuk yang teknis di lapangan, dan di rumah sakit Datu Sanggul adalah sebagai ibaratnya juga pengelolaan donor darah. Nah, harapannya kalau kami pribadi dari PMI, mudahan mimpi kami ini terlaksana, tidak hanya yang riwat-riwat tadi. Kami harapannya karena kan juga dari sekarang kami sudah membereskan tentang masalah donor darah ini. Yang pertama tadi masalah juga untuk staf-staf yang mungkin harus punya ilmu di bidangnya. Nah, harapannya adalah PMI Tapin mudah-mudahan untuk unit donor darah itu ke depannya bisa dari PMI Tapin langsung yang mungkin pengelolaannya. Nah, itu harapan sebetulnya. Tapi kita tidak bisa melakukan sesuatu yang ibarat mungkin itu adalah mimpi, tapi mudah-mudahan bisa terjadi. Karena sebetulnya memang untuk unit donor darah ini bisa dikelola oleh rumah sakit dan juga bisa langsung dari PMI-nya. Tapi karena itu adalah hal-hal yang mungkin kami hanya sebatas sekarang dari PMI hanya bisa untuk di lapangan dan pengelolaannya dari rumah sakit, mungkin itu batasan kami. Tapi tidak menutup kemungkinan kami dari PMI ke depannya ada langkah seperti itu. Itu harapannya karena tujuannya bukan apa-apa. Memang kalau di rumah sakit orang bisa donor darah. Tapi kan kalau donor darah itu biasanya memang identiknya kan PMI nih. Artinya kan datang ke PMI untuk melakukan darah. Kalau di PMI sendiri bisa, cuman mungkin ya itu tadi karena tidak ada pengelolaan manajemen yang mungkin secara terkonsep, jadi tidak bisa datang langsung donor darah, mungkin entah di calling dulu atau janjian. Tapi kalau di rumah sakit kata dokter ini tadi itu kan bisa dilaksanakan 24 jam. Harapannya berikan informasi juga. Jadi kalau misalkan tidak perlu menunggu event yang mungkin dari PMI adakan, mungkin silahkan bisa datang langsung ke rumah sakit mendonorkan darahnya. Siapa tahu kan kita tidak tahu salah satu pendonor ini ya kalau bisa dibilang bahasa Gen Z sekarang introvert atau apa ya kan bisa datang sendiri ke rumah sakit. Kalau ibaratnya di event ini kan orang rame nih. Supanan jarela. Nah, jadi bisa langsung ibaratnya ke rumah sakit sendirian bisa karena kita tidak bisa membatasi niat empati untuk membantu mereka pendonor gitu. Silahkan datang. Ya siapa tahu itu tadi dia malu orang banyak sebetulnya dia ingin donor darah tapi bisa dilakukan sebetulnya di rumah sakit. Itu mungkin jadi tambahan. Jadi mensimpulkan gasan pemirsa sabarataan, nah bahasa Banjar gasan pemirsa sabarataan Tapin TV yang menonton hari ini, kalau bubuhan pian hendak mendonor bisa langsung datang ke RSUD Datu Sanggul karena buka 24 jam. Kalau misalnya masih bingung bagaimana caranya donor, bisa hubungi PMI Kabupaten Tapin untuk diarahkan langsung ke RSUD-nya. Nah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Dari pembincangan hari ini kita memahami bahwa donor darah itu bukan hanya tentang setetes darah, tetapi juga memberikan harapan dan kesempatan hidup bagi sesama. Dan terima kasih kepada 4 narasumber kita. Terima kasih untuk Pak Dedi, terima kasih Ibu Rini, Pak Topan, dan Ibu Anjar yang sudah meluangkan waktunya untuk datang ke sini. Dan semoga
dari perbincangan kita hari ini juga dapat memberikan informasi dan manfaat untuk masyarakat yang menonton. Dan jangan lupa untuk terus saksikan Talkshow Banua untuk episode-episode berikutnya. Saya izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.